Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bolo, sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Di mana sederet berita terpopuler akan kami sajikan di Warmo Rewind 2020 bersama saya Juniavi dan saya Hilyatus Solihah. Inilah Warmo Rewind 2020. Video pertama datang dari pengobatan alternatif milik Ningsih Tinampi. Ya, Dinas Kesehatan Provinsi di Jawa Timur datangi tempat pengobatan tersebut yang berada di Pandaan. Berikut videonya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur datangi tempat Ningsih Tinampi Rabu 5 Februari 2020. Penanganan pengobatan alternatif ini jadi pantauan untuk dapat dipastikan kenyamanan dan keamanannya. Dian Islami selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, jika pasien yang berobat di Ningsih Tinampi mayoritas karena gangguan non-medis, sehingga pihaknya hanya bisa melakukan tindakan atau membuat resum terkait hal ini. Meski begitu, Dinas Kesehatan berpesan kepada Ningsih supaya memperhatikan aspek kebersihan lingkungan di tempat pengobatannya, sebab banyaknya pasien bisa menimbulkan berbagai penyakit. Adapun rombongan tim dari provinsi yang melakukan pemantauan waktu itu diantaranya tim pembinaan pengawasan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional hingga Polda Jatim. Ada juga dari Kejaksaan Negeri hingga Ikatan Dokter Indonesia yang ikut menemani. Sementara itu, Ningsih mengaku tidak keberatan dan senang dengan kedatangan tim ini. Observasi sementara itu. Iya Bolo, memang kalau kita lihat masyarakat kita ini memang lebih percaya terhadap pengobatan alternatif. Nah, tapi perlu diketahui untuk masyarakat Jawa Timur sendiri lebih mempercayakan pengobatan alternatif kepada Ibu Ningsih Tinampi karena dinilai manjur nih. Baik, bergeser ke Lumajang, sejarah Kabupaten Lumajang tak lepas dari adanya gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru. Ya, Gunung Semeru tersebut disebut-sebut sebagai awal mula warga bermukim di sekitarnya dan membentuk sebuah daerah. Sejarah Kabupaten Lumajang tak lepas dari adanya gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru. Gunung Semeru disebut-sebut sebagai awal mula warga bermukim di sekitarnya dan membentuk sebuah daerah. Dalam buku Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru karya Mansur Hidayat disebutkan, awal mula sejarah Lamajang, sebutan Lumajang zaman dahulu, sekira tahun 1982 Masehi. Saat itu ditemukan sebuah prasasti Ranu Kumbolo yang memiliki tulisan Ling Dewi Empu Kameswara Tirta Yatra. Para sejarawan kemudian mengungkap jika Empu Dewa Kameswara yang diperkirakan sebagai Raja Kameswara merupakan raja yang pertama dan resmi menjadi pelopor perjalanan suci ke lereng Semeru. Peristiwa ini begitu penting karena sejarah Lamajang bisa dibilang dimulai saat pendakian raja ini. Sebelum sejarah dimulai, dalam sebuah kitab Tantu Panggelaran disebutkan, Gunung Semeru merupakan bagian dari Gunung Mahameru di India. Puncak Mahameru di India lah yang dalam cerita mitologi saat ini berada di Lumajang. Kepercayaan Hindu-Buddha mengiringi cerita mengenai Gunung Semeru. Adanya gunung tertinggi di Pulau Jawa ini membuat daerah di sekitarnya tumbuh subur. Tentunya daerah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi mulai menarik minat warga. Mereka membangun desa di sekitar Gunung Semeru, bahkan membuat sebuah sanggar dan persinggahan. Pemukiman awal yang dihuni oleh manusia prasejarah di Lamajang adalah di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro. Desa ini merupakan daerah yang cukup mendekati wilayah Gunung Semeru sebagai tempat berkumpul roh nenek moyang. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya situs Kandangan yang sampai sekarang masih dijaga oleh warga sekitar. Masih pula ada ritual pada situs prasejarah ini hingga sekarang. Asal nama Lamajang yang sekarang telah berubah jadi Lumajang juga dihubungkan dengan Semeru. Ada beberapa arti mendasar dari nama ini, baik dalam segi spiritual maupun material. Secara spiritual, nama Lumajang berarti Luma atau rumah dan Hyang atau dewa, yang berarti rumahnya para dewa atau rumah yang suci.
Namun demikian, ada beberapa arti lain yang menyertai. Seperti Lamajang berasal dari kata lemajang yang berarti lemah atau bumi dan wejang atau ajaran dan berarti daerah tempat belajar. Sebab Lumajang menjadi tempat berkumpulnya pendeta atau warga untuk belajar. Sementara secara material, asal mula nama Lamajang berkaitan dengan Semeru. Daerah di sebelah timur Gunung Semeru berbentuk seperti lumah yang menjadi ajang, atau dalam kata lain, tempat nasi. Pengertian secara material ini pula yang terkenal di kalangan warga Lumajang. Lumajang terlihat sebagai tempat dengan pertanian makmur, penghasil padi dengan gunung-gunung yang mengelilinginya. Tak terkecuali Semeru. Lokasi di sebelah timur Semeru menjadikan banjir lahar selalu ke arah Lumajang. Itu berarti tingkat kesuburan Lumajang juga berbeda, atau jauh lebih subur dari daerah-daerah lain di sekitar Semeru. Persis seperti catatan sejarah yang sudah diuraikan. Baik, itu tadi video tentang Gunung Semeru. Nah, perlu diketahui nih Bolo Armo, Gunung Semeru di Jawa Timur ini memiliki ketinggian 3.676 mdpl dan memiliki keindahan tersendiri nih. Salah satunya bagi pendaki yang pernah mendaki ke sana pasti merasakan hawa-hawa mistisnya. Oleh karena itu, Gunung Semeru juga banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Iya, dan benar sekali ya kalau misalkan gunung, nah ini menawarkan pesona keindahannya dan cocok sekali untuk liburan akhir tahun kali ini. Nah, berita berikutnya berasal dari Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang juga Kasat Korwil Banser Jawa Timur melakukan atraksi patahkan beton dan besi di acara apel kebangsaan Susbanpim. Apel tersebut dilaksanakan di Taman Candrawilwatikta, Pandaan Kabupaten Pasuruan. Undangannya hadir pun bertepuk tangan tak. Ayo siap, bos. Dulu. Kila gagal isin loh. Hidup tak Korwil. Ayo PC. Kasat Kornas. Ayo bahasa aja. Aku pakai. Padamu. Bang Sallallahu Muhammad. Untuk pemukulan kikir masih ada S paling utara, paling sebelah kanan belum. Kikir 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali. Patah 2, no 2. 3. 5, 6, 7, 8, gawat kon 9. Silakan 9. Berikutnya tulang kering. Silakan 3 tulang kering diadu dengan pistol masing-masing. Bersedia. 1, patah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dilanjutkan paha rangkap 3. Belum bersedia, keraskan. Tenang, jangan tergesa. Rangkap 3. Terbang R3. Sadar 1. Putul. Patah 2. Patah 3. 4, patah 5, putih 6, patah 7, 8,
Waduh, keren ya. Ternyata Gus Irsa selain Bupati Pasuruan, beliau juga Kasat Korwil Banser yang mampu patahkan beton dan juga besi. Ya, beralih ke video berikutnya, datang dari rumah tusuk sate. Nah, bagi kebanyakan orang pasti sudah tak asing dengan istilah tersebut nih. Rumah tusuk sate sendiri ditujukan pada rumah yang posisinya terletak di tengah jalur pertigaan sebuah jalanan. Rupanya ada beberapa yang bisa dijelaskan secara ilmiah loh. Apa saja? Berikut penjelasannya. Bagi kebanyakan orang pasti sudah tak asing dengan istilah rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate sendiri ditujukan pada rumah yang posisinya terletak di tengah jalur pertigaan sebuah jalan. Keberadaan rumah yang memotong salah satu jalur di sebuah pertigaan itu ternyata memunculkan beberapa mitos. Mitos tersebut akhirnya berkembang di masyarakat dan masih dipercaya sampai sekarang. Tapi di balik mitos yang beredar, rupanya Bolo ada beberapa yang bisa dijelaskan secara ilmiah loh. Apa saja? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yakni mudah sakit. Salah satu mitos menyebutkan jika rumah tusuk sate membawa nasib buruk bagi pemiliknya. Posisinya yang berada di ujung jalan dipercaya dapat membuat pemiliknya mudah sakit. Nah, secara ilmiah, posisi rumah tusuk sate menjadi aliran angin yang paling kuat. Hal inilah yang membuat debu dan kotoran dapat dengan mudah masuk ke area rumah. Alhasil, penyakit juga akan mudah menyerang. Yang kedua adalah pembawa sial. Nah, rumah tusuk sate dipercaya membawa sial bagi pemiliknya. Bukan hanya dalam hal kesehatan, tapi juga akan mengalami kerugian, gagal dalam bisnis maupun pekerjaan. Ternyata Bolo, mitos itu didasarkan pada kondisi di mana posisi rumah yang berada di persimpangan jalan rawan kecelakaan. Misalnya saja ketika ada kendaraan yang mendadak mengalami remblong atau pengendara kurang fokus, maka ada kemungkinan kendaraannya dapat menabrak rumah. Mitos lain yang beredar bagi pemilik rumah tusuk sate yakni kondisi keluarga yang tidak harmonis dan sering bertengkar. Hawa panas akan selalu ada menyelimuti rumah. Faktanya Bolo, rumah tusuk sate menghadap langsung ke persimpangan jalan. Teriknya sinar matahari pun mampu menembus ke dalam rumah. Sepertinya hawa panas yang dimaksud itu karena sinar matahari Bolo. Inilah yang membuat penghuni rumah menjadi mudah tersulut emosi. Nah, setelah mengetahui mitos dan fakta tersebut, jangan berpikiran rumah tusuk sate membawa nasib sial bagi keluarga ya Bolo. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai antisipasi. Mulai dengan memasang pagar yang tinggi sebagai penghalang debu, atau bisa juga dengan menciptakan suasana rumah yang asri dan sejuk. Nah, berdasarkan video tersebut, kita tahu bahwa rumah tusuk sate memiliki mitos tersendiri yang katanya warga setempat, jika seseorang menempati rumah tersebut akan terkena sakit-sakitan. Fakta atau mitos? Ya, kalau kita hubungkan dengan masyarakat Jawa, apa sih yang gak ada artinya buat masyarakat Jawa? Di segala kehidupan itu ada maksudnya tersendiri. Baik Bolo, video terakhir ini wajib kamu tahu. Membeli sepeda motor bekas seringkali jadi pilihan warga. Nah, saat membeli mokas, ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan. Satu di antaranya yakni buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB yang rentan dipalsukan. Lalu, bagaimana cara membedakan BPKB asli atau palsu? Berikut videonya.
Ya, jadi kepemilikan BPKB penting adanya buat seorang pengendara sepeda motor. Nah, tanpa adanya BPKB, seseorang jika terkena razia di jalan itu bisa terkena denda loh. Jadi untuk itu, pastikan ketika kalian memberi motor bekas atau mokas untuk mengecek BPKB-nya terlebih dahulu ya. Baik, itu tadi sederet video terpopuler di Warmo Rewind 2020. Dan kami mohon pamit undur diri, saya Fiatus Solihah. Saya Juniafi. Selamat Tahun Baru 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.